Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan topik tesis saya berjudul Perubahan Makna Permukiman Masyarakat Adat Sunda pada kasus perpindahan pusat adat dari Cipta Gelar menuju Gelar Alam. Di sini ada 4 hal yang akan saya bahas lebih mendalam. Sebelum itu saya akan menjelaskan latar belakang saya memilih topik ini. Jadi, sebenarnya masyarakat, kita semua itu dapat memahami suatu permukiman itu secara sederhana melalui fungsi. Di balik itu semua ketika pahami lebih lanjut, bahwa suatu permukiman itu memiliki makna. Suatu permukiman terbentuk secara terstruktur, terdiri dari beberapa rumah yang dihuni oleh masyarakat, dan memiliki sarana prasarana serta fasilitas, penunjang lainnya. Jadi suatu permukiman ini akan ditinggali, tinggal dan menetap di sana dalam jangka waktu yang lama. Jadi suatu masyarakat itu akan menetap di suatu tempat ketika mereka punya kemampuan untuk budidaya, mengolah lingkungannya, dan terdapat fasilitas-fasilitas yang memadai. Suatu kelompok masyarakat akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain ketika, apa yang ada di tempatnya itu sudah tidak dapat digali lagi. Nah, namun bagaimana ketika suatu masyarakat yang telah memiliki fasilitas lengkap berpindah ke ruang yang kosong, mereka akan meninggalkan apa yang mereka bangun dan kembali ke titik nadir. Di tengah kondisi yang realistis, sekarang ini bahwa semua orang mencari suatu hal yang telah berkembang dan memadai, masyarakat adat Kesatuan Adat Banten Kidul masih menjalankan tradisi berpindah dari tempat yang telah penuh terisi kembali ke keadaan kosong yang harus diisi ulang kembali. Kemudian selanjutnya adalah masyarakat adat. Jadi masyarakat adat itu, sejumlah manusia yang terikat oleh suatu aturan. Aturan ini mereka jalankan, dilakukan sejak mereka lahir dan sudah menjadi kebiasaan. Suatu tradisi ini, suatu hal yang mengikat ini merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Kemudian yang selanjutnya masyarakat adat Sunda, di mana, kita dapat memahami melalui 2 hal. Yang pertama pendekatan dengan mitos, dan yang kedua pendekatan dengan ilmu pengetahuan. Nah, di mana, masyarakat adat ini memahami suatu permukiman adat bagi, eee, tempat untuk kembali gitu. Mereka merasa bahwa permukiman adat merupakan tempat mereka untuk pulang dan kembali ke asali mereka. Proses pembentukan permukiman adat dibagi menjadi 4 berdasarkan, berapa banyak permukiman yang ada di kawasan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah Kesatuan Adat Banten Kidul. Jadi, Kesatuan Adat Banten Kidul ini merupakan keturunan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang telah melakukan ekspansi ke Pakuan Pajajaran. Nah, Kesatuan Adat Banten Kidul ini terbentuk pada 1542 dengan nama Cipatat Uruk, dan mereka, melakukan tradisi memindahkan pusat adatnya dari satu tempat ke tempat yang lain, dan di mana pusat adat yang sebelumnya akan menjadi Tarikolot, yaitu yang merupakan bagian dari Kesatuan Adat Banten Kidul. Nah, selama ini Kesatuan Adat Banten Kidul telah melakukan ngalalakon atau berpindah permukiman sebanyak 19 kali dengan 5 tujuan terakhir, yang telah saya paparkan. Dapat kita lihat bahwa tahunnya juga tidak dapat diprediksi, ada yang, masih 1 tahun dan kemudian berpindah lagi, ada yang telah lama dan tidak berpindah lagi, dan, pada tahun 2022 ini mereka melakukan perpindahan yang ke-20 dari Kasapuan Cipta Gelar ke Gelar Alam. Terkait sistem keyakinan masyarakat adat Banten Kidul, mereka secara tidak langsung, merupakan subjek yang turut melestarikan budaya. Mereka hidup sangat dekat dengan Tuhan, tapi di samping itu mereka juga memiliki kepercayaan sebagai kiblat mereka dalam melakukan tradisi. Mereka percaya bahwa setiap hal itu direpresentasikan melalui konsep dualitas. Salah satu, kalau pernyataan dari masyarakat adat di sana, bahwa di balik segala sesuatu yang lahir ya pasti ada sesuatu yang batiniah menyertainya. Nah, konsep tersebut merupakan konsep filsafat yang menyatakan bahwa, di balik sesuatu yang fisik, maka ada sesuatu yang metafisik. Dan, hal tersebut direpresentasikan melalui kepercayaan mereka pada roh atau jiwa dan kepercayaan mereka bahwa segala hal itu memiliki tenaga atau kekuatan.
Kemudian yang selanjutnya Permukiman Kasepuan Cipta Gelar. Jadi Kasepuan Cipta Gelar ini, dulunya itu merupakan suatu lembur karena kurang dari 20 rumah. Nah, di mana, kondisi sekarang Kasepuan Cipta Gelar telah dihuni lebih dari 20 rumah dan, telah menjadi kampung, tapi masyarakatnya masih sering menyebutnya lembur. Pola permukiman yang terjadi di sana yaitu memusat, masyarakat adat sana menyebutnya muser, kemudian terdapat Imah Gede di bagian tengah dengan, eee, kondisi Imah Gede tersebut berada di antara Sumbu Indung Pangawasa. Jadi masyarakat Kasepuan Cipta Gelar ini terbentuk dari sebuah parako atau berbentuk persegi dengan orientasi mata angin Indung Pangawasa Bapak Cahaya. Indung Pangawasa Bapak Cahaya ini itu tidak dapat dibalik penyebutannya karena, bagi mereka Indung Pangawasa Bapak Cahaya itu tidak hanya sekedar arah mata angin, tapi memiliki makna yang sangat mendalam. Kemudian terkait masyarakatnya, salah satu pernyataan dari masyarakat adat sana, yaitu beliau mengatakan, "Moal aya urang lamun teu aya maneh, moal aya maneh lamun teu aya urang." Yang artinya, tidak akan pernah ada kamu ketika tidak ada saya, dan tidak akan pernah ada saya ketika tidak ada kamu. Hal tersebut yang, menjelaskan bahwa betapa pentingnya padi, dalam kehidupan mereka. Mereka merasa padi adalah kehidupan mereka, bukan mata pencaharian mereka. Masyarakat adat Kasepuan Cipta Gelar ini yang termasuk ke dalam Kesatuan Adat Banten Kidul, mereka adalah masyarakat pertanian huma atau lahan kering. Dan kemudian pada 1896 muncul lahan basah dan di antara akulturasi dua budaya tersebut melahirkan Leit Jimat, dan Leit Jimat ini yang akhirnya akan dibawa kemanapun pusat adat itu pergi, melakukan ngalalakon. Nah, kemudian selanjutnya adalah ngalalakon, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya juga, ngalalakon merupakan perpindahan permukiman dari pusat adat satu ke pusat adat yang baru. Dan ngalalakon ini terjadi melalui wangsit. Ngalalakon akan mengubah status pusat adat lama menjadi tarikolot, yaitu bekas pusat adat, dan kasepuan baru akan berubah status dari kampung menjadi, pusat adat. Kemudian ngelakon ini dilakukan secara bertahap, yang pertama yaitu memindahkan komponen inti terlebih dahulu, berupa hal-hal utama untuk keperluan adat, kemudian dilanjutkan dengan eee, fasilitas penunjangnya dan rumah baris kolot, kemudian yang terakhir adalah mendirikan rumah-rumah warga. Kemudian terkait ngalakon dari Cipta Rasa menuju Cipta Gelar, ini adalah ngalakon terakhir yang dilakukan pada tahun 2021 sebelum tahun 2022 ini melakukan ngalakon lagi. Lalu terdapat penelitian tentang ngalakon yang dilakukan oleh Nuryanto. Dalam penelitian Nuryanto, beliau membahas terkait kondisi fisik meliputi batas, jenis fasilitas, tata ruang, dan ragam hias menggunakan Amos Rapoport, dan organisasi ruang, komponen bangunan, aturan membangun, ragam hias menurut John Hamilton. Kemudian, terdapat gap dari riset tersebut bahwa belum ada penelitian yang membahas terkait makna sebagai konsep dasar yang membentuk pola tersebut, hanya dilakukan, terkait, kondisi fisik. Dan, pada tahun 2002 ini karena terjadi perpindahan lagi dari Cipta Gelar menuju Gelar Alam, maka, kondisi ini sangat berpotensial untuk diteliti. Kemudian yang selanjutnya adalah Kasepuan Gelar Alam. Nah, Kasepuan Gelar Alam ini merupakan, masyarakat adat Sunda. Mereka merupakan satu-satunya kampung adat yang masih menjalankan tradisi untuk memindahkan permukimannya dan, mereka berada di radius 2 kilometer dari Cipta Gelar yang merupakan pusat adat sebelumnya. Berikut adalah lokasi yang akan saya teliti, yaitu Cipta Gelar dan Gelar Alam. Kemudian berikut adalah tujuan kontekstual saya dan tujuan teoretis saya. Berikut adalah pertanyaan penelitian saya. Pertanyaan penelitian ini akan menjawab, kedua tujuan saya tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep perubahan makna. Jadi, suatu lingkungan itu dapat dipahami dengan hierarki makna tertinggi ketika, melalui pemahaman makna sebagai konsep pembentuknya. Jadi dalam konteks budaya,
Makna konsep ini dikomunikasikan secara nonverbal, direpresentasikan melalui aktivitas budaya. Menurut Amos Rapoport, terdapat 3 hierarki makna. Yang pertama fixed feature element meliputi elemen tetap, berada pada low level. Kemudian semi-fixed feature element meliputi elemen semi tetap, berada pada medium level. Dan non-fixed feature element meliputi elemen tidak tetap, berada pada hierarki high level. Signifikansi penelitian saya, itu di mana, penelitian ini terkait pola spasial permukiman Kasepuhan Ciptagelar sebagai pusat adat lama dan pola permukiman Kasepuhan Gelar Alam sebagai pusat adat baru. Terjadinya perpindahan pusat adat ini akan mengubah status dari pusat adat menjadi kampung biasa untuk Ciptagelar dan mengubah status, gelar alam menjadi pusat adat baru. Nah, makna permukiman masyarakat adat ini mengalami perubahan setelah pusat adat berpindah ke Kasepuhan Gelar Alam. Dalam penelitian ini akan dibahas terkait pola permukiman masyarakat adat mulai dari hierarki makna low level hingga high level. Kemudian strategi umum penyelidikan saya menggunakan kualitatif dengan pendekatan etnografi dan, kajian terdahulu sebagai background knowledge. Paradigma yang saya gunakan yaitu induktif naturalistik dengan metode eksploratif. Penyusunan yang saya lakukan yaitu dilakukan secara bottom up. Jadi dalam kondisi ini saya tidak akan, membuat suatu kondisi yang dibuat-buat, jadi kondisi itu akan secara alami, terjadi dan saya akan menelitinya dengan metode eksploratif. Kemudian perkiraan jadwal, sebelum pelaksanaan tesis saya akan melakukan observasi pratesis. Observasi pertama saya yaitu pada tanggal 23 Desember 2022 besok dan akan saya selenggarakan secara bertahap, secara konsisten juga sebelum pelaksanaan tesis. Hal ini saya lakukan agar saya tidak kehilangan konteks yang ada di lapangan. Kemudian, dengan demikian saya akan dapat menyelesaikan, tesis dalam waktu 4 sampai 6 bulan dengan syarat, eee, pendekatan akan saya lakukan berkali-kali dan secara sistematis, konsisten. Kemudian berikut adalah kajian literatur saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.